Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan rebound-nya. Yang pertama saham MDLN, yang kedua saham DKFT, dan yang ketiga yaitu saham Suli. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham MDLN. Saham MDLN peragangan terakhir naik 4,35% di harga 120. Bagaimana dengan prospek saham MDLN? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korsen ke atas, sudah naik ya cukup tinggi. Itu artinya secara indikator stokastik saham MDLN ini sudah menunjukkan rebound-nya. Kalau dilihat dari mesinnya, masih mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi di peragangan terakhir menunjukkan volume hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham MDLN ini. Terbukti ya, hari ini asing net buy sebesar 1,19 billion. Itu artinya asing juga sudah mulai akumulasi di saham MDLN ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, masih uptrend ya, masih mengarah ke atas secara perlahan, masih di atas SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya posisi grafik saham MDLN ini sudah berada di area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MDLN. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 111, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi atau harga kuncinya. Selama masih mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah cukup tinggi. Yang kedua, 102, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 93. Untuk resisten yang pertama yaitu di 124, ini merupakan resisten yang cukup kuat ya secara histori. Kalau kita lihat di sekitaran tanggal 6 Juni, di 10 Juni, dan di beberapa ini, garis yang ke atas ini, teman-teman bisa lihat di perdagangan 15 Agustus dan di 1 September dan terakhir di perdagangan hari ini ya, tidak mampu breakout di area resisten pertamanya ini. Itu artinya secara histori 124 ini cukup kuat ya. Yang kedua yaitu di 140 dan resisten ketiga yaitu di 187. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target ini untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Kalau saya lihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya, positif ya, ada progres yang bagus secara fundamental jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2021-nya yang minus. Itu artinya ada perbaikan fundamental. Itu artinya juga 187 ini masih bisa ya dijadikan target untuk jangka panjang karena didukung dengan laporan keuangan kuartal 2-nya yang sangat bagus. Untuk teman-teman yang mencermati saham MDLN ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia masih mantul ya di 124, silakan TP dulu ya, walaupun cuannya tipis. Takutnya dia turun ke bawah lagi. Kalau dia ke bawah lagi, tunggu saja di area golden ratio-nya, yaitu di 111 selama masih mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy. Silakan masuk ya secara bertahap karena peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Kalau dia breakdown ke bawah melewati 111, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham MDLN ini. Takutnya dia koreksi ke bawah. Ingat saja ya, kalau dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk. Kalau mantul di 124, silakan TP. Kalau dia mampu melewati 124 dan setway ya di atas 124, silakan masuk lagi untuk teman-teman yang punya modal. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya. Saham MDLN ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham MDLN. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham DKFT. Saham DKFT peragangan terakhir naik 4,65% di harga 135. Bagaimana dengan prospek saham DKFT kalau dilihat dari indikator stokastiknya? Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korsen ke atas cukup tegak. Itu artinya secara indikator stokastik
Saham DKFT ini sudah menunjukkan rebound-nya. Kalau dari MACD-nya belum mendukung ya, tetapi setidaknya kalau kita lihat garisnya ke depannya ada peluang ya untuk crossline dalam waktu dekat. Kalau dari lihat volumenya baru saja memudar ya dari warna merahnya, itu artinya para seller sudah mulai berkurang di saham DKFT ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya masih berada di atas SMA 50-nya, itu masih berada di area fase naiknya ya. Di beberapa perdagangan terakhir menunjukkan 3 candle hijau ya, atau 2 candle hijau juga. Itu artinya secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham DKFT. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 127, yang kedua yaitu di 111. Untuk resisten yang pertama yaitu di 136 yang tidak mampu di breakout ya di perdagangan hari ini. Yang kedua 144 dan yang ketiga yaitu di 152. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi walaupun masih jauh. Apabila kedepannya mampu ya melanjutkan rebound-nya setidaknya breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Untuk teman-teman yang mencermati saham DKFT ini, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Setidaknya harus di atas 136 ya, minimal di harga 136. Tetapi apabila dia tidak mampu ya, untuk breakout di 136, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Kalau dilihat dari indikator stokastik sangat mendukung ya ke depannya saham DKFT ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Tetapi kalau dari MACD-nya memang belum ada dukungan ya. Kalau dilihat dari posisi di candle-nya beberapa kali ya menunjukkan candle hijau, itu artinya ada peluang ya. Secara candle sudah memberikan konfirmasi sinyal buy. Ingat ya posisi entry-nya kalau dia mampu melewati resisten pertamanya yaitu di 136. Kalau mampu lagi melewati 144, di situ entry keduanya. Tetapi kalau dia mantul di 144 atau seperti ini ya posisinya, di sekitaran 12 Agustus 2022, dia mantul ya di 144 resistennya ini. Silakan TP saja ya, sama juga dengan posisi di sini, walaupun sempat breakout ke atas, tetapi di perdagangan besok langsung turun ke bawah lagi. Itu artinya secara histori 144 ini sangat kuat ya menjadi resisten. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham DKFT. Kita langsung saja ke saham yang ketiga yaitu saham Suli. Saham Suli perdagangan terakhir naik 6,48% di harga 115. Bagaimana dengan prospek saham Suli? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, garisnya sudah mengarah ke atas ya, cukup tinggi, sudah berada di area overbought-nya. Tetapi belum menunjukkan tanda-tanda korsen ke bawah, itu artinya secara indikator stokastik masih aman ya, tetapi tetap ya karena posisinya sudah tinggi, itu artinya teman-teman harap hati-hati untuk masuk di saham Suli ini, tetapi peluangnya tetap masih ada. Kalau dilihat dari MACD-nya masih mendukung ya, garisnya masih mengarah ke atas, apalagi di beberapa perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Suli ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya secara menyeluruh, saham Suli ini memang sebenarnya sempat ya naik tinggi, yaitu di harga 142. Setelah menyentuh 142, saham Suli balik lagi ke bawah ya, menyentuh harga support terbawahnya yaitu di 50. Setelah itu saham Suli menunjukkan sideways-nya. Setelah sideways, saham Suli mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham Suli sudah memasuki area fase naiknya. Di perdagangan terakhir, saham Suli akhirnya ya mampu breakout di area golden ratio-nya. Ini harga kuncinya ya di 107. Apabila suatu saham mampu breakout di area golden ratio-nya, setidaknya bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Suli ini. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 107, ini merupakan area golden ratio-nya. Yang kedua 96, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 85. Untuk resisten yang pertama yaitu di 122. Yang kedua yaitu di 142, ini merupakan harga tertinggi ya yang saya sampaikan tadi di 17 Mei 2022.
Dan yang ketiga yaitu di 199, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Ini untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang. Perhatikan saja ya laporan keuangannya untuk mendukung analisa teknikal teman-teman. Kalau laporan keuangannya bagus per kuartal, silakan mengambil posisi jangka panjang. Tetapi kalau masih belum bagus, silakan mengambil posisi jangka pendek, mengambil momentum analisa teknikalnya. Biasanya walaupun fundamentalnya tidak bagus, biasanya analisa teknikalnya bagus ya, tetapi tetap mengambil posisi jangka pendek. Kalau dilihat dari stokastiknya masih mendukung ya, MACD-nya juga masih mendukung. Untuk teman-teman yang ingin masuk di saham SUL ini, lihat saja di pedagang berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di 122, silakan TP dulu ya untuk mendapatkan cuan walaupun tipis. Kalau dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu di harga 107 atau setidaknya selama masih di atas 107 silahkan masuk. Saya kira peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Apabila dia breakdown ya di 107, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham SULI, takutnya dia akan kembali koreksi ke bawah ya setelah naik tinggi, seperti contohnya ini ya. Setelah dia naik tinggi, dia langsung turun tajam. Untuk teman-teman harap diingat ya, tetap menggunakan trailing stopnya untuk menjaga cuan maupun modal teman-teman. Apalagi harganya sudah naik ya, tetapi peluang untuk naik tetap masih ada. Jangan lupa sekali lagi memasang trailing stopnya untuk menjaga cuan teman-teman. Takutnya modal teman-teman mati di sini ya, atau tertanam di sini, jadinya teman-teman tidak bisa lagi memutar modal teman-teman. Kalau teman-teman pasang cut loss atau stop loss, setidaknya teman-teman memang rugi sedikit, tetapi ada peluang ya untuk memutar modal teman-teman lagi di saham yang lain. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham SULI. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.